Kayak bingung jawab, jadi kesan jawabnya apa? Oh ya, begini aja melihat. Jadi kalau misalnya ada ini ya, pertanyaan-pertanyaan, suaranya itu masuk ke rekaman itu. Bukan main. Ayo lebih dekat aja. Mana? Ini. Oh ya, dipakai ini. Pakai ya. Ini. Hah? Ya. Geser dikit, Pan. Masuk rekaman. Hah? Cukup. Ini lagi mana? Biar deketan. Ini suaranya masuk semua. Ini. Taklim. Taklim. Halaman 45. Agak dikit aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astagfirullah. Al-Imam Burhan Al-Islam Az-Zarnuji. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qal wa yambaghi li thalibil ilmi, halaman 45 baris terakhir. Wa yambaghi, dan hendaklah, li thalibil ilmi, bagi penuntut ilmi, ayakuna muta'amilan, ya, dia selalu merenung, berpikir, menelaah, fi jami'il awqati, di setiap waktu, fi
ikil ulumi untuk mendalami ilmu. Wa ya'tadu zalika dan membiasakan hal itu. Fa inama karena sesungguhnya yuderiku dako iko ya, bisa diraihnya kedalaman pemahaman atau kedalaman ilmu itu kita mulai dengan merenung, berpikir, ya, menelaah. Falihaza karena itu kila dikatakan ta'amal tudrik. Engkau berpikir, engkau menelaah, engkau akan paham, engkau akan dapat, atau engkau akan meraih. Wala Buddha dan hendaklah minat ta'amuli berpikir qoblal kalami sebelum berbicara. Hatta yakuna soaban supaya perkataan itu menjadi benar. Jadi kalau mau ngomong pikir dulu, jangan sekate-katenya. Ini udah hikmah yang tinggi nih. Fa'inal kalama karena pembicaraan itu, omongan itu kasahmi seperti ini anak panah. Ya, kalau udah dilepas, dia itu bisa mengenai siapa saja. Fala Buddha maka hendaklah dia minta wimihi, dia kudu menegakkannya, artinya memikirkannya itu qoblal kalami sebelum berbicara. Diincer-incer dulu lah itu kata takwim. Hah? Labuda satu kata, Pak Labuda. Bukan, Labuda itu satu kata. Sama dengan yang bagi. Iya, yang iya betaki. Yang bagi. Dan wala dalanya kan terpisah ini. Ya. Wala Buddha minat ta'amul maka hendaklah dia mikir sebelum berbicara. Wala Buddha minta kuimihi maka hendaklah dia ngincer-ngincer dulu qobla kalami sebelum berbicara. Hatta yakuna musiban supaya dia itu perkataan itu mengena. Wa qala fi usulul fikih dan dikatakan dalam usul fikih hadza aslun kabirun ini adalah asal yang besar. Wa huwa yaitu ayakuna adalah kalamul fakih perkataan ahli fikih al munaziri yang ini munazir yang penuh pertimbangan itu bita'amuli dengan banyak berpikir gitu, dengan penelaahan. Kila dikatakan roksul akli kepala akal atau ayakunal kalamu pokok akal itu ayakunal kalamu adalah perkataan itu bitasabuti wa ta'amuli dengan pembuktian dan dengan penelaahan. Gitu. Jadi bagian ini isinya adalah tentang pentingnya seorang pelajar itu sering merenung, berpikir, dan menelaah. Itu kira-kira. Supaya apa yang dikatakan oleh seorang cendekia, orang terpelajar itu, pembicaraannya itu penuh makna. Sebelum ngomong, mikir dulu, jangan sekate-katenya. Gitu. Kira-kira ini omongan benar enggak, berdasarkan ilmu atau enggak. Kira-kira kalau ya kaitannya dengan etika, itu kira-kira bakal nyakitin orang apa enggak, kan gitu. Ya, tuh. Jadi kudu dipikirin dulu. Jangan asal ngomong-ngomongnya gitu. Enggak berdasarkan ilmu, enggak berdasarkan pengetahuan. Akhirnya jadi menyakiti orang.
Gitu. Ya harus dibedakan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu kan istilah orang Betawi kalau ngomong tuh ngablu, asal ngejeplak, ngablu apa aja diomongin. Nggak ada artinya. Adakah padahal kata Nabi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia ngomong yang baik atau diam. Diam itu emas. Ini selaras lah. Kalau tadi yang hadis Nabi itu tentang masalah etika berbicara itu secara umum, kalau ini yang kaitannya dengan ilmu. Nah, seorang yang apa namanya berilmu itu ngomongannya hati-hati. Kalau ngomong dipikirin dulu. Enggak, kalau kira-kiranya benar baru diomongin. Kalau kira-kiranya nggak benar nggak usah diomongin gitu. Uh, jadi sebenarnya senda gurau juga sebenarnya ya senda gurau itu jangan juga jangan terlalu sering gitu. Sekedar ice breaking aja sih sebenarnya boleh. Tapi kalau dari awal sampai akhir itu omongan itu isinya senda gurau, kayaknya kan gimana ya itu nggak sesuai dengan apa yang Nabi bilang fal yakul khairon au liyasmut. Itu ada gitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Tuh, kalau benar gitu ya, ngomong yang benar-benar aja. Jangan ngablu mulu kerjaan. Ketemu sama teman ngablu dari awal. Nggak ada eh, pembicaraan itu nggak ada maknanya. Jangan sampai begitu. Apa namanya? Apalagi sampai ngeceng-ngecengin. Bocah butuh oh bocah datang sama temen dari awal ketemu itu dicengin dulu sampai akhirnya orang yang di apa namanya? Kalau dicengin itu bahasa Inggrisnya apa ya? Ya itulah diolok-olok sampai orang itu betah. Emang sih apa namanya kelihatannya dia senang-senang aja, tapi sebenarnya tidak. Siapa sih yang enggak siapa sih yang suka kalau apa diolok-olok? Kan ada. Kalau kita misalnya nongkrong itu isinya ngecengin orang mulu ya Allah. Kalau ada kumpulan seperti itu lebih baik tinggalin aja deh. Kenapa? Gak ada gunanya. Kolal ilu berkata seseorang usika bi nazmil kalami bi khomsatin. Aku menasihati kamu tentang uh, perkataan itu dengan 5 hal. In kuntal lil musi asyafi'i mutian. Jika engkau adalah yang memberi wasiat, yang penuh kasihan, yang orang yang taat. Latakfalna sababal kalami. Janganlah engkau lupakan, lalaikan sebab perkataannya, waktahu dan waktunya. Ya. Wal kaifa dan bagaimana, wal kam dan berapanya, wal makan dan tempatnya, jami'an semuanya. Jadi di situ kita harus di bait ini dikatakan ngomong itu harus bisa numpak-numpak, bisa menempatkan. Wayakunu mustafidan dan dia itu akan memberikan dan faedah fi jami'i pada semua al-awqati waktu wal ahwali dan keadaan min jami'il asqosi kepada semua pribadi manusia gitu. Jadi kalau kita ngomongnya itu ada maknanya, kita bisa menempatkan diri bagaimana harus kita sampaikan gitu kan. Itu perkataan kita itu akan memberikan faedah di setiap waktu, keadaan dan kepada semua manusia. Ya. Nah kita nih ya yang udah ngaji kitab Ta'lim Ta'alim, udahlah hindari apa ngomong-ngomong yang nggak ada gunanya gitu ya. Karena itu bisa mengancam kesempurnaan. Politik boleh dong. Ngomong politik boleh.
ada kita bisa lah memperkirakan mana omongan-omongan yang bawa manfaat buat diri kita dan kehidupan kita. Ya, pokoknya kalau yang sekira-kira mencela-cela orang gitu kan, karena dulu janganlah, nggak ada artinya. Tadi bukan cuma sekedar nggak ada artinya, tapi itu bisa menyebabkan tidak sempurnanya iman kita. Gitu. Di situ kan aman karena yu'minu billahi wal yawmil akhir itu bukan berarti orang yang ngomongnya ngablung ngalor ngidul nggak ya jelas itu bukan berarti nggak beriman, tapi tidak sempurna iman seseorang itu kalau ngomongannya nggak ada artinya. Gitu. Daripada apa namanya, daripada kita begitu ya mendingan kita baca buku atau kalau mau buka HP bukalah link-link yang ada manfaatnya. Bercanda apa Bercanda sekedarnya aja. Nah, karena apa? Orang kalau mau bercanda bercanda tapi sedikit ya saling mana gitu. Nggak boleh. Merembet. Ya kan begini kan ada orang tua begini ya. Kalau ngeliat anak kecil lagi bercanda mulu ntar nangis. Pasti ujung-ujungnya begitu. Anak kecil, orang tua ujung-ujungnya berantem. Nggak suka begini. Jadi nggak usah. Nah, ya kalau sekedarnya aja ice breaking untuk memecahkan ke apa namanya kejenuhan itu nggak apa-apa. Kalau bahasa anak pesantrennya idholu surur, menyemanjuk, memasukkan unsur-unsur keceriaan nggak apa-apa. Tapi kalau dari awal sampai akhir isinya begitu aja, itu nggak bagus. Termasuk sebenarnya kalau kita mau cara apik banget, cara tasawuf, itu ngelawak tuh nggak boleh. Kalau cara tasawuf ya, terus ngelawak apa sih ini? Begituan doang. Perkataan-perkataan yang nggak ada artinya kan sebenarnya. Standing komedi kayak begitu. Dan orang yang pembicaraannya itu pengen diketahui orang itu nggak boleh sebenarnya. Kalau cara tasawuf, nah gitu kan, nggak boleh. Kita pengen ngomong melucu, nggak boleh. Kurang adab lah. Kalau kita mau pakai ukuran adab kita itu tinggi, ya tapi kalau kita mau derajat kita mau kayak orang-orang ya terserah dah. Ngelawak kalau ke puas-puasnya kayak begitu. Termasuk juga kalau misalnya dalam ceramah-ceramah terlalu banyak pokoknya berceramah tapi ingin membuat lucu, membuat ada ancaman. Iya, itu dia. Ada. Itu dalam kitab-kitab tasawuf itu ada. Misalnya ceramah, isinya bodor mulu dari awal. Isinya nggak boleh. Apalagi misalnya ininya bodorannya tuh jorok. Wah, kalau kata orang Sunda, dua katilu itu dosa nama. Nggak boleh. Jadi kita sekedar aja lah. Kalau mau ice breaking aja sekedar. Habis itu balik lagi. Jangan itu terus banyak menjadi ini ya. Seling-seling gitu ya. Seling-seling, sekedar ini aja untuk memecahkan kejenuhan. Jangan ngantuk. Gitu. Tapi kalau itu yang menjadi fokus dan menjadi jualannya, kan gitu kan gini. Penceramah supaya laku, akhirnya itu yang jadi bahan eksplorasi. Eksploitasi kelucuan yang tidak lucu sebenarnya. Dan itu melanggar etika sebagai dai. Ya sebenarnya yang kayak gitu bukan dai, lawak. Dan isinya dia bukan tuntunan, jadi tontonan. Gitu. Kalau kata itu Zainuddin, zaman sekarang ini tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Betul? Zainuddin MZ. Iya kayak begitu. Sekarang ini tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Betul? Betul. Kayak si Kiwil gitu ngomong. Kalau ya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hikmah itu dolatu
sesuatu yang hilang al-mu'mini dari seorang yang beriman. Ainama di mana saja wajadaha orang mendapatkannya akhozaha maka ambillah. Jadi hikmah itu sebenarnya sesuatu yang hilang dari orang iman, kaum mukminin. Maka dimanapun kalian mendapatkannya, kalau seorang mukmin itu mendapatkannya, ambil. Gitu. Jadi dalam hal ini kita dalam masalah hikmah itu kan termasuk ilmu. Kita dalam hal ini nggak boleh membeda-bedakan ada ilmu duniawi, ilmu ukhrawi, ada ilmu agama, ilmu non agama enggak. Semua ilmu itu adalah dholatul mutiara orang ini beriman yang hilang. Maka kita ambil. Ya orang Islam itu wajib fardu kifayah belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu teknik apa. Karena itu sesuatu mutiara yang hilang dari orang. Ambil, jangan dibeda-bedakan. Ntar orang lain bisa bikin pesawat tempur, pesawat terbang, kita cuma jadi konsumennya aja. Gitu. Wakila dan dikatakan hud masofa ambillah apa ya jernih wadak makadaro dan tinggalkan yang butek. Itu. Yang jernih-jernih ini kita ambil, yang butek-butek kita tinggalin. Ini buat orang laki bukan itu maksudnya ya. yang yang bening-bening diambil, yang butuh ditinggalin, ya bukan itu maksudnya. Ini kaitannya dengan ilmu. Kita ambil enggak bermanfaat kita tinggalin. Butuhnya kasih keruh aja kali. Keruh, iya keruh. Enggak gini, Huzma sofa, ambillah apa ya? Ya sofa itu kan jernih ya, wadah makadaro, dan tinggalkan yang apa namanya menyumbat. Wasami itu dan aku mendengar aseh kalau Imam al-Adal Ustaz Fahruddin al-Kashani ya, Yakulu berkata kanat jariyatu Yusuf Abi Yusuf amanatan indah Muhammad bin Hasan, adalah budak Abi Yusuf memiliki amanah kepada Muhammad bin Hasan. Faqalalah maka apa namanya Abu Yusuf itu berkata kepada budak perempuan tadi, hal tahtalina fi hadzal waqti an Abi Yusuf fil fikih syai'an, apakah engkau menghafal pada waktu ini dari Abi Yusuf tentang masalah fikih? Faqalat, maka budak tadi menjawab, la tidak, illa annahu, kecuali bahwasanya yaitu karena yuqarriru, selalu mengulang-ulang mentakrir ya pelajaran. Wa yaqulu, dan berkata sahmud dauri sakitun. Ini arti ininya ya, apa namanya, pembagian wewenang itu telah jatuh. Kalau cara arti satu-satunya sahmun itu anak panah, adauri itu wewenang, sakitun jatuh. Kalau kita bikin pengertian yang ini, anak apa namanya, pembagian wewenang itu telah jatuh. Fahafidzu dzalika minha, maka beliau itu menjaganya, menghafalnya. Wakana tilkal masalah, dan adalah masalah itu muskilah, sulit, ala Muhammadin, kepada ibu Muhammad ibn Hasan. Fartafa'a, maka menjadi tinggilah askaluhu bihadzal kalimah, kesulitan ini dengan kesulitan ini dengan kalimat tadi. Kita lanjutkan saja ya. Fa'alima, bahwa maka yang perlu diketahui, anal istifadah, bahwa saya memberikan istifadah, memberikan pengertian
memperoleh pengertian mungkinatun dimungkinkan min kulli ahadin dari setiap pribadi, dari setiap orang. Walihaza, dan karena itu qala berkata Abu Yusuf kina-kila ketika ditanya bima adraktal ilma, dengan apa engkau memperoleh ilmu. Qala mas mas kan kaptu mas kan kaptu, ya, aku tidak sombong minal istifadah, memberikan faedah, memberikan manfaat, memberikan pengertian min kulli wahidin, min kulli ahadin, dari setiap orang. Wa ma bakhiltu, dan aku tidak pelit minal ifadah, dari memberikan manfaat. Wakilah dikatakan Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, dikatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bima adraktal ilma, dengan apa engkau memperoleh ilmu. Qala bilisanin saulin, dengan lisan orang yang bertanya. Wa qalbin akulin, dan hati orang yang berakal. Wa inna maksumia, dan karena dan hanya saja dinamakan thalibul ilmi, pencari ilmu. Ya. Umatakulu, apa yang kau katakan, likasroti, karena banyaknya, makanu yakuluna, dari apa yang mereka bicarakan di zamanil awal, pada zaman yang pertama. Mata kulu fi hadhil masalah, adalah apa yang kau katakan pada masalah. Ya. Jadi maksudnya ilmu itu bisa kita peroleh dari kita saling memberikan pengertian. Ya, ini kan kaitannya dengan diskusi, ya, di jawabi bagian-bagian yang sebelumnya ini bicara tentang diskusi. Dan ini ilmu itu bisa diperoleh itu dengan proses saling bertanya dan memberikan penjelasan. Makanya pentingnya belajar bersama, muzakarah kayak begini, ini dengan model seperti ini kita sebenarnya saling memberikan pengertian tentang pemahaman kita. Menurut saya begini, nanti menurut Pak Nipan begono, menurut Mas Bari begitu. Walaupun misalnya gitu ya, saya udah belajar duluan, bukan berarti saya menguasai, kan. Bisa jadi apa yang saya pahami kurang akurat, karena itu. Dan kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh orang lain itu sebenarnya secara tidak langsung maupun langsung memberikan pengertian baru terhadap masalah yang telah kita pahami atau masalah yang sudah kita pelajari. Bahkan ya kalau kita bicara cara orang lain, Aristoteles itu punya mazhab namanya peripatetik. Nah, mazhab peripatetik Aristoteles itu. Atau kalau dari bahasa Arabnya itu mazhab masya'i. Apa artinya? Aristoteles itu kalau ngajar tuh sambil jalan, sambil nanya gitu. Apa ini? Dari pertanyaan-tanya itu akhirnya muncul diskusi. Itu namanya mazhab peripatetik. Dari situ loh kemudian muncul pemikiran-pemikiran. Nah, tradisi ini sebenarnya harus dibudayakan dalam kajian keislaman, ilmu-ilmu Islam, ngaji tafsir, hadis, fikih dan sebagainya. Tradisi saling diskusi itu sebenarnya jadi tidak monolog sebenarnya. Pokoknya begini, di Ustadz ngomong, ya udah begitu, nggak ada proses diskusi. Mestinya yang enaknya dan para ulama dulu itu menyentuhkan harus ada proses munazarah, proses saling tukar
pikiran kan gitu. Karena dari tukar pikiran itulah muncul pemikiran-pemikiran baru. Dalam teori belajar modern, belajar itu sebenarnya guru itu adalah fasilitator belajar. Gitu artinya ya. Guru itu adalah fasilitator belajar, bukan pemilik kebenaran. Kan gitu pemilik. Balik ditiru dan digugur. Apa? Guru. Iya, pada sisi moral itu memang digugur dan ditiru. Tapi dalam proses ini yang penyampaian materi pelajaran itu sebagai fasilitator. Apalagi zaman sekarang tentang informasi ilmu. Guru itu kalau dibandingkan dengan Google, ya kejar-kejaran. Coba, kita mau cari informasi apa? Di Google, buka aja. Cara bikin tempe cek. Mau yang tulisan, mau yang YouTube, ada semua. Kan gitu. Dari sisi ini, guru itu hampir ya udah kalah sama YouTube, udah kalah sama Google. Tapi kan kalau Google dan YouTube itu memberikan informasi, kalau guru itu kan memberikan pengertian. Begitu. Beda. Informasi semua bisa kita dapatkan. Tapi pengertian ini kan harus ada yang memfasilitasi. Disitulah posisi guru sekarang. Makanya guru sekarang tuh IT-nya harus jago. Kan begitu. Wah, anak sekarang itu kan ya saya udah kalah pokoknya saya. Mana caranya? Begini ya. Udah kalah kan gitu. Jago-jago. Nah, guru itu adalah fasilitator belajar. Dan ini sebenarnya dasar-dasar ini udah disampaikan oleh pengarang kitab ini. Jadi posisikanlah guru itu sebagai posisikanlah kalau kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator belajar, bukan sebagai yang mendoktrin. Lu kudu begini. Ya bisa begitu. Hanya menyampaikan dan memberikan pengertian arahan-arahannya. Masalah pengertian tentu masing-masing peserta didik itu akan memberikan apresiasi masing-masing terhadap apa yang didengarnya gitu. Ada yang tipenya visual, ada yang tipenya kinestetik, itu macam-macam gitu. Ada yang dengarnya kalau dengar itu nggak paham, tapi begitu gurunya begini, wah baru dia paham. Ada yang gitu. Ya, itulah makanya dalam teori belajar itu pendekatannya bermacam-macam. Gitu. Wa in nama kita lanjutkan. Wa in nama dahana saja Tafaqoha Abu Hanifah menjadi berpakihnya Abu Hanifah itu. Abu Hanifah rahimahullah bikasrotil mukorohati dengan banyaknya diskusi wal muzakaroh dan muzakaroh belajar bersama fidukanihi di ininya di tokonya Cina karena bazazan ketika beliau itu menjadi pedagang kain. Ingat loh, Abu Hanifah itu selain faqih atau mujtahid ya, mujtahid mutlak pendiri mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, beliau itu pedagang loh. Jadi tidak jadi halangan saudagar bos es krim menjadi faqih, tidak jadi halangan kan gitu. Karena apa? Udah dicontohkan oleh Abu Hanifah, beliau itu pedagang kain, tapi menjadi mujtahid mujtahid mutlak, pendiri mazhab Hanafi. Jadi jangan dikotak-kotakan gitu. Kalau umpamanya kita jadi pedagang, kita nggak bisa jadi orang yang faqih, paham-paham ilmu agama kan. Kan saya di grup Alihah itu ada yang bilang gini, saya salut katanya sama Fahmi, dagang telur tapi masih bisa ngaji kitab kuning. Loh, masalahnya apa? Itulah dikotomi itu yang menyebabkan kita itu tidak bisa menembus batas-batas profesi kita gitu loh. Dikira kalau jadi pedagang udah nggak bisa baca buku. Saya boleh katakan alhamdulillah setelah saya jadi pedagang, waktu saya untuk baca buku banyak. Gitu. Gitu, gue pengen aja. Saya jam 12 sudah selesai urusan saya, ya belanja-belanja begitu mah gak inilah.
Habis itu saya ngapain lagi? Ya, ya apa namanya, ngobrol sama Pak Adil, ya buka-buka YouTube juga tentang moksa dan sebagainya. Tentang ini, ya saya gunakan untuk ini baca buku gitu, baca kitab, kira-kira yang ada manfaatnya lah. Jadi begitu, alhamdulillah. Jadi kalau nggak mesti bahwa orang yang akal fakih itu kalau misalnya dia jadi guru atau dia jadi dosen, kemudian bergelar guru besar, profesor, nggak harus. Juragan es krim juga bisa. Buktinya beliau waktunya banyak ya Fani pun ya. Bisa baca hafal Al-Quran, bisa ikut talim setiap pagi. Gitu. Nah Abu Hanifah begitu. Beliau itu bisa menjadi apa namanya imam mazhab Hanafi, pendiri mazhab Hanafi. Itu prosesnya apa? Tentunya tadinya beliau ini berguru juga. Gurunya kan banyak lah. Oh, gurunya bukan cuma satu, mungkin 10 sampai 20. Belajar hadisnya sama siapa, belajar usul fikihnya sama siapa, belajar Al-Qur'an sama siapa. Nah, itu semua sebagai teori itu beliau udah dapatkan. Nah, untuk memantapkannya, menajamkannya, beliau banyak diskusi. Diskusi sama orang yang diskusi bagaimana begini, begini. Dan hasil jadi catatan, kalau yang berkaitan dengan fikih-fikih muamalah itu kajian pandangan Abu Hanifah atau Imam Hanafi itu lebih tajam ketimbang yang lainnya. Kenapa? Teorinya di combining, dipadukan dengan pengalaman praktis beliau sebagai saudagar. Beda gitu. Kaji yang saya tahu ya, yang tahu begitu. Pandangan-pandangan fikih muamalah, fikih ekonomi, fikih sosial, apa pokoknya fikih muamalah ya. Imam Hanafi itu lebih lebih akurat ketimbang yang lainnya. Itu dari hasil beliau mudzakarah, ya, belajar bersama dan tukar pikiran. Jadi kalau kita ketemu sama orang ngomongnya jangan yang macam-macam lah. Mudzakarah, iya. Ya boleh juga sih ngomong tentang politik juga boleh. Telingan aja. emang kecenderungan orang beda-beda ya. Ada yang di palanya itu pokoknya informasinya politik, memang sebenarnya nggak mau jadi pengamat politik. Ada lagi yang ngomongannya tentang olahraga, bagaimana Lionel Messi, gitu, sama Ronaldo, udah pada gantung sepatu. Babihaza yu'lamu, ada itu diketahuilah anna tahsilal ilmi, bahwa hasil diperolehnya ilmu wal fikih dan pemahaman ya jatami'u ma'al kasabi, bisa disatukan juga dengan pekerjaan al-kasam ya. Wa kana Abu Hafsin, dan adalah Abu Hafs al-Kabiri, yaktasibu, dia itu sambil sambil berkasab, nyari duit. Kasab ya, ini kan kasab itu adalah pekerjaan. Karena ini maksudnya pekerjaan cari duit. Wa yuqariru, dan mengulang-ulang al-uluma, nyari duit juga menghafal pelajaran, ulang-ulang pelajaran. Jadi gitu, jangan dibuat dikotomi. Orang kalau udah tua berhenti belajar, salah. Itu. Wah, lu mau kita udah tua, kalau yang belajar ginian udah kagak masuk. Enggak bisa. Maaf ya, alhamdulillah gitu ya. Perasaan saya itu baca kitab, pahaman sekarang daripada dulu waktu saya sekolah. Loh kok jadi begini ya? Begitu. Kenapa? Sepanjang kematangan spiritual kita, mental kita, apa namanya, jiwa kita, itu pemahaman-pemahaman yang tadinya kita tidak dapatkan, kita bisa dapatkan. Makanya proses belajar itu jangan pernah berhenti. Tolabul ilmi apa? Tolabul ilmi minal mahdi ila dari buayang sampai ke lian lahan. Jangan kalau udah berhenti sekolah, udah berhenti belajar, salah. Gitu. Belajar mah kagak boleh berhenti, kan gitu. Kenapa? Karena kita paham terhadap sesuatu itu kan terus berjalan. Gitu. Kenapa? Iya.
Amin ya robbal alamin. Semuanya ya. Semuanya. Ini kita dalam proses untuk yufaqihu fiddin. Ya. Apa namanya? Jadi begitu. Fa'in kana la buddha, maka apa namanya? Maka jika seyogianya atau seharusnya li talibil ilmi bagi pencari ilmu minal kasabi nyari duit linafatil nyali untuk menafkahkan memberikan nafkah pada anak-anaknya wagoirihi dan yang lainnya. Fal yaktasi maka hendaklah dia nyari duit wal yuqarid dan ngulang-ngulang wal yuzakir dan dia memudzakarahkan wal yaksal dan jangan malas. Gitu. Jadi sebenarnya hidup ini bisa berjalan secara ideal itu kalau semuanya itu kita dasarnya itu kita tidak malas. Kalau malas apa juga malas, nyari duit malas, belajar malas. Udah, hidup malas kan begitu. Ngapa-ngapain malas? Mendingan gua apalah. Gua nggak ngapa-ngapain dah gitu. Jadi kalau yang namanya orang tidak malas, nyari duit nggak malas, belajar nggak malas. Begitu. Dan ini sebenarnya yang udah dicontohkan oleh para solihun, para sahabat, Rasulullah. Ya, ingat loh. Itu para sahabat ya. Kenapa peradaban Islam itu bisa menguasai dunia ya? Dulu-dulunya gitu. Kenapa apa? Para sahabat yang menjadi apa namanya? Contoh teladan Nabi dan para sahabat menjadi teladan kita itu digambarkan hal beliau itu adalah singa di waktu siang dan rohib di waktu malam gitu. Kalau siang nyari dulu bernapakah semua cari nafkah dan jangan bayangkan bahwa sahabat itu kerjanya di masjid aja zikiran aja buku ini baca Quran aja. Enggak, semuanya bertugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai saudagar yang sukses. Nah, dan lainnya. Dan juga dan pernah Nabi Muhammad itu pernah apa namanya menegur sahabat, ada sahabat yang kerjanya di masjid aja zikiran. Itu akhirnya udah nyari duit sono, jangan di masjid mulu, jangan zikiran mulu gitu. Kenapa? Karena zikiran itu kan nggak mesti di masjid aja. Kalau kita mengacu kepada Ali Imran ayat 190, alladzina yadhkurullah qiyaman wa qu'udan ala junub. Di mana tuh ini harus berzikir. Berzikirnya bisa lisan, bisa dengan qalb. Dan yang paling tinggi itu adalah zikir khafi gitu. Ya kita sambil apa namanya dagang misalnya keliling-keliling itu baca salawat nggak jadi masalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma sholli ala. Jadi masalah ada orang dengar orang alim iya emang orang alim jadi masalah kalau gue orang alim kan gitu kan sambil jalan gitu kita ngaji alhamdulillah kita lagi ngapalin Al-Baqarah ayat 1 sampai 100 gitu kita sambil baca sambil keliling-keliling itu alif lam mim yang jadi masalah yang nggak jadi masalah kan begitu akhirat dapat dunia dapat pahala dapat duit dapat gitu kan kira-kira begitu. Nah itulah prototipe masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah itu. Jadi jangan bayangkan rezeki itu bisa datang deh kalau kita ngewirid aja di musola, ngewirid aja di masjid apa namanya enggak ada. Jangan juga bayangkan kalau kemudian kita sholat duha kemudian ada yang bawain duit sekarung lah proses gitu kayak sholat duha gitu dikabul ada orang manggul duit sekarung nih Mas Bari nih tadi baru sholat mungkin bisa tapi siapa kita lah kita makom kita masih orang awam kayak begini ada yang ngarapin habis sholat duha ada yang bawain duit sekarung jauh kita pakai wajah kasih cere kalau orang-orang tertentu yang makomnya udah ini bisa begitu tapi siapalah kita kudu ngukur kakujur kalau kata orang Sunda mah ngukur diri sendiri kita ini tahapnya baru cere yang apa namanya kehusuan sholat kita juga masih jauh banget gitu kan
Dan menganggap mujar masih ikan sere. Si cere, apalagi kan kakap. Jadi begitu. Jadi al-kasab itu penting. Di sini apa? Nyari ilmu jangan dihadapkan dengan cari duit. Begitu juga misalnya, di sini ini Abdullah ya. Syukur-syukur kalau misalnya Abdullah bisa udah apa namanya, sebagai mahasiswa, udah bisa cari duit juga. Wah keren. Jadi begitu lulus itu nggak bawa-bawa nenteng-nenteng lamaran lagi gitu. Nggak ngelamar ke sono kemari, enggak. Begitu lulus, bikin perusahaan menerima lulusan lowongan, keren kan gitu. Nah, masalahnya mentalitas itu tidak dibangun. Antara entrepreneurship dengan ilmu itu harus saya berjalan berkelindan. Gitu. Sehingga apa? Dia berilmu secara ekonomi juga mandiri. Karena apa? Kalau mandiri secara ekonomi, dia akan mandiri sikapnya dan mandiri juga cara berpikirnya. Kan gitu. Orang kalau umpamanya nggak mandiri secara ekonomi, ilmunya itu akan diperdagangkan walaupun tidak sesuai dengan idealitas ilmu. Gitu. Jadi ya begitulah kalau kita cerita banyak-banyak salah. Pokoknya balik lagi kepada kita bahwa kemandirian ekonomi bisa berbarengan juga dengan kemandirian kita berilmu. Jangan dipertentangkan. Nah, gitu. Jangan ada anggapan kalau umpamanya kita udah mikirin keluarga, nyari nafkah itu kita bisa belajar. Enggak juga. Enggak juga. Atau disebutkan bahwa at-ta'allum musyighar kan naqsi alal hajar wa ta'allum fil kibar kan naqsi alal ma. Itu bukan menjadi patokan bahwa orang kalau udah tua nggak belajar itu nggak dapat, enggak juga gitu. Ya mungkin kalau waktu itu namanya waktu muda itu nggak ada pikiran yang lain, tapi ada pikiran yang lain, main. Sebenarnya sama-sama juga. Kalau anak kecil di samping belajar dia mikirin main, kalau orang yang udah tua gitu, selain mikirin pelajaran, mikirin nyari duit. Sebenarnya sama-sama juga, gitu. Tinggal kita mau menembakkan porsi seperti apa. Kalau kita anggap kita bisa, ya bisa. Bisa menghafal Quran satu minggu satu halaman, bisa. Gitu. Habis satu ayat, bisa. Maaf, kita ini apa yang kita pikirkan. Kalau kita menganggap bahwa kita tidak bisa, kata-kata tidak bisa itu sebenarnya membunuh potensi kita. Maka buanglah kata-kata tidak bisa, tidak mampu. Kata-kata dan tidak tahu. Kalau bahasa orang MLM-nya begini, edifikasilah bahwa kita mampu, bahwa kita bisa, bahwa kita munculkanlah aura-aura positif. Akhirnya itu akan apa? Yang kita lakukan itu positif. Itu ilmu MLM dulu. Kan gitu. Jangan lakukan edifikasi negatif. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya begini. Ya iya. Negatif thinking. Maka auranya harus aura positif. Hilangkan aura negatif. Katakan, saya bisa. Yes, I can. Kayak mau Barack Obama dulu waktu kampanye jadi yes I can. Katakan masukkan dalam bawah sadar kita, I can, saya bisa, saya mampu, saya gitu. Itu untuk memotivasi diri supaya apa, hidup ini kita jangan terus terbenam kan. Ya, saya kira itu udah mau jam 6. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya sendiri. Ini saya sebenarnya secara pribadi saya sedang mengedifikasi saya sendiri sebenarnya. Mengatakan begini supaya keluar aura positif saya gitu. Gitu. Ya. Membuat orang lain jadi semangat juga. Oh iya gitu. Kan aura positif itu akan menular. Hukum ini dalam masalah gini kan hukum gerak. Gerak itu akan menurunkan energi. Maka kita hidup ini harus bergerak supaya
muncul energi. Yang energi itu bukan hanya buat diri kita, tapi juga untuk lingkungan kita. Iya, maka bergeraklah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Salam sehat semua. Kita apa namanya? Bayayom.